Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Dinata, dan di video kali ini saya akan melakukan video hands-on, yang dimana saya akan menyelesaikan lab ya, lab untuk implement MPBGP ya, dari modul 11 yaitu tentang BGP pada CCNP Enterprise Device Routing ya. Jadi di sini saya akan menyelesaikan ya, beberapa dari skenario yang ada pada lab kali ini. Di sini saya akan menggunakan CML, Cisco Model Labs. Yang saya gunakan setelah itu saya gunakan dengan namanya ini router 1, ini router 2. Oke, setelah itu saya hubungkan dengan link ya, menuju router 1, sama-sama bisa kita lihat 00 ya, 0. Lalu di sini juga, lalu menuju router 1 menuju router 3 menggunakan serial 10. Ini kita gunakan serial 0, dan ini serial 0. Lalu kita beri juga serial 11 dan ini serial 11. Oke, setelah itu bisa kita start, ini kita start, dan ini kita start. Oke, setelah itu kita bisa melakukan konfigurasi, basic konfigurasi dulu ya, yang dimulai dengan memberikan IP, juga memberikan IP sekaligus ya, IP aja. Oke. Bisa kita start di sini. Kita buka konsol ya, pada router 1 terlebih dahulu. Cek enable, lalu kita hostname router 1. Oke, bagaimana kita harus ini ya. Oke, selanjutnya kita up, lalu kita konsol 0, lalu kita timeoutnya 00, lalu kita exit, lalu kita interface loopback ya, pada saat loopback dengan IP address 12.8.1.2.5.2. Oke, selanjutnya pada IP address juga seperti itu, copy aja. Oke, setelah itu di sini juga lalu masuk ke interface loopback 1 ya. Di sini kita buat lagi IP address-nya dengan IP address 1.65. Di sini juga untuk IPv6 dan juga kita masuk ke exit, masuk ke interface Ethernet 0/0 ya, karena akan dijaga yang di port ini, disesuaikan aja, tidak apa-apa. Selanjutnya kita lanjutkan untuk IPv6. Kita buat kita masuk ke interface serial 0/1/0 ya. Copy IPv6 juga.
kita masuk ke interface, exit, masuk ke interface serial 1/1 ya, dengan memberikan IP 1.2129. Setelah itu IP address ini kita masukkan, lalu kita end dan juga WR. Oke, clear untuk konfigurasi pada router 1. Kita masuk ke router 2. Router 2 juga seperti tadi, kita beri hostname yaitu router 2 ya. Lalu kita lookup, kita login session, lalu masuk ke accept time-nya 00 ya, exit, lalu masuk ke interface, loopback 0 dengan IP address yang sudah ditentukan. Satu kita langsung exit, lalu masuk ke interface, loopback 1 dengan IP address yang sudah ditentukan juga. Kita exit, lalu masuk ke interface, Ethernet 0/0. Lalu masuk ke interface Ethernet 0/1 yang menuju ke router 3 ya. Lalu kita end dan WR. Di router 1 ini saya tidak ada server. Kita masuk lalu kita Oke, setelah itu router 2 1 sudah, jadi kita masuk ke router 3. Di router 3 ini kita bisa hostname router 3 0 ya kan, synchronize 0, lalu kita masuk ke interface back 0 dengan IP yang sudah ditentukan juga. Itu lalu kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Kita negosiasi auto ini kita gunakan komen yaitu
kita menggunakan untuk auto negotiation auto dikarenakan di CML ini tidak memiliki versinya mungkin berbeda ya. Jadi kita bisa menggunakan alternatif komen yaitu notifiers. Berarti kita bisa lanjut untuk IPv6. Serial 1/0. Oke, masuk down. Selanjutnya kita masuk ke interface serial yang satunya ya. Serial 1/1. Itu kalau juga shoot, kita N dan Y. Ini sudah kita oke. Setelah kita menyelesaikan basic configuration, ya kita lanjut untuk mengkonfigurasi MPBGP on di semua router ya. Oke, di router 1 kita masuk ke router 1 dulu. Nah, di router 1 kita bisa menjalankan IPv6 unicast routing ya. Setelah itu kita masuk ke BGP configuration-nya ya, yaitu dengan router, BGP dengan AS-nya. Nah, AS number-nya 1000 di sini ya. 1000 dan juga BGP router ID-nya kita buat 5111. Oke. Nah, di sini kita mengkonfigurasi untuk network yang terhubung ya. Artinya perangkat IP-IP yang terhubung secara langsung. Contoh ke router 2 ya, pada Ethernet 0/0 ini kita berikan network ya, network dengan AS yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh router 2 seperti itu. 1/1/1/2 remote AS-nya yaitu 500 ya. Karena di sini sudah kita lihat pada topologi bahwasanya AS number yang dimiliki router 2 itu 500, AS number yang dimiliki router 3 itu 300 seperti itu ya. Ini bisa kita lihat aja. Selanjutnya di sini kita buat juga network 10133 remote AS 300 ya. Tidak boleh keliru. AS 300. Nah, setelah itu kita konfigurasi juga untuk IPv6 ya. Nah, ini untuk router 2, router 3. Oke. Setelah selesai, bisa kita konfigurasi lanjutan untuk mengaktifkan ya IPv4 NetBus ya dengan command address family IPv4 unicast. Nah, kita hidupkan network 10.1.2.2 unit aktif. Network 10.1.3.3 aktif dan juga network 10.1.3.1.30 aktif. Kalau kita exit, nah selanjutnya di Ethernet di sini kita juga menghidupkan mengaktifkan untuk IPv6 unicast ya. Dengan address family IPv6 unicast ya, kita copy aja agar tidak keliru. Lalu di sini juga kalau kita exit, oke, router 1 clear ya kita untuk mengkonfigurasi eBGP dan juga network relationship ya. Lanjut masuk ke router 2 juga seperti sama ya.
Pertama kita hidupkan terlebih dahulu IPv6 unique cache routingnya. Setelah itu kita berikan AS number-nya itu 500 untuk router 2 ya. Setelah itu kita masuk BGP router ID yaitu 2222 ya. Setelah itu kita masuk untuk mengkonfigurasi networknya. Dikarenakan network pada router 2 ini hanya 2 ya, otomatis kita bisa berikan seperti ini. 121 network dengan anggota AS 1000 yang dimiliki router 1, lalu network 10233 anggota AS dimiliki oleh router 3 ya, seperti itu. Di sini sudah terlihat notifikasinya. Selanjutnya untuk IPv6 nya juga bisa kita masukkan ya, seperti ini untuk router 1 dan juga untuk router 2 router 3 seperti itu. Alright, selanjutnya kita mengaktifkan untuk unicast family IPv6 IPv4 unicast Neighbor 10121 kita aktifkan, lalu kita juga untuk router kita exit. Nah, tidak lupa dengan IPv4 IPv6 ya. Kita unicast. Setelah itu router 2 clear, kita masuk ke router 3. IPv6 unicast routing router BGP 300 ya, BGP router ID itu 333 Nightmare 10232 remote AS 500 yang memiliki router 2. Selanjutnya Nightmare 1031. Selanjutnya untuk IPv6 juga. Oke, setelah itu kita aktifkan untuk unicast ya. Family IPv4 kita dahulu. Nightbird 10131 kita aktifkan 1013129. Nightbird 10139 aktifkan, lalu Nightbird 10232 exit. Selanjutnya untuk IPv6 juga. Selanjutnya sudah selesai, pada router 1 kita masuk lagi. Di sini kita address family. Pada router 1 kita akan mengkonfigurasi kembali untuk IPv4 advertise untuk melakukan pengiklanan atau mempromosikan lah seperti itu ya. IPv4 unicast ya. Lanjut masuk ke network 192.168.1.0 ya, dengan masnya subnet masnya 24. Masuk ke network 192.168.1.64 dan max itu 255. Setelah clear juga kita menggunakan advertise pada IPv6 gitu ya. Kita copy, kita paste. Sorry.
Setelah itu kita lanjut pada router 2 juga. Di sini kita masukkan address family IPv4 unicast ya, dengan network 208.1.2.0 network 208.264.25 exit IPv6 unicast. Oke, lanjut pada router 3 juga, kita masuk ke address family IPv4 unicast dengan network 19.8.3.0 dan max. Lanjut masuk ke address family IPv6 unicast. Oke, kita exit clear ya. Jadi kita sudah memverifikasi, udah mengkonfigurasi BGP pada router 1, router 2, dan router 3 mulai dari BGP relationship dan juga untuk implement untuk advertise ya pada IPv6, IPv4 pada semua router. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi nih. Memverifikasi untuk MP BGP-nya. Kita pada router 2 kita bisa coba dengan komen yaitu kita dulu wr ya, dengan show BGP all network. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya for address family IPv4 unicast ya dengan network 10.1.2.1 ya yang dimiliki router 1 ya. Ini remote AS ya. Ya, jadi di sini terlihat detail ya, mulai dari router ID dan juga kapan kita BGP statusnya itu gimana ya. Dan juga bisa kita lihat lagi detail ya informasinya. Atau kita lihat IPv6 mana? Gimana ya? Oke, untuk IPv4-nya bisa kita lihat di sini ya. Remote AS yang dimiliki router 3 ya. Router ID-nya terlihat nih 333. Setelah itu kita bisa menjawab what is BGP state neighbor urgency. Jadi state yang dimiliki yaitu adalah apa nih? State-nya ini nih. Stabilize ya. Jadi statusnya up untuk pada sekian ya. Oke, lanjut kita masuk untuk memverifikasi pada BGP IPv4 unicast summary. Nah, di sini pada router 2 ya. Ini sudah terlihat AS number ya dengan neighbor 10.1.2.1 ya. 10.1.2.1 ya. Dengan AS number yang dimiliki router 1 yaitu 1000 ya. Dan juga pada neighbor yang dimiliki AS number router 3 ya sudah tercatat juga seperti itu. Dan juga di sini kita bisa lihat bahwasanya local AS number atau router yang dimiliki AS number yang dimiliki router itu sendiri yaitu adalah 500. Alright. Dan lanjut untuk verifikasi BGP tables ya IPv6. Nah, jadi kita bisa menggunakan komen IPv4 unicast. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pada router 2 ya BGP pada IPv4 secara unicast ya. Ini kita bisa melihat next hop pada network 1 ya, atau kita untuk melakukan root pada router 1 ini memiliki next hop ini.
Jadi sudah dicatat ya. Juga pada router 3 seperti itu. Alright. Dan bisa kita cek juga nih untuk IPv6 nya gimana. IPv6. Nah, seperti ini nextshopnya dan lain-lainnya. Lalu kita akan melihat ya untuk explicit viewing explicit root dan path attributes. Jadi contoh kita bisa untuk cek untuk verifikasi ya IPv4 unicast dengan cara spesifik untuk network 1.0. Dengan tidak lupa kita memberikan subnet mask ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih path yang tersedia itu ada dua ya, ada dua nih. Base is level default. Dan juga refresh app. Nah, ini yang AS number ya. AS number yang dimiliki, lalu ini adalah networknya ya from 1.1 dengan dimiliki router ID yang dimiliki router 1. Seperti itu. Oke. Bisa juga kita menggunakan show BGP IPv4 unicast neighbor 10.1.21 yang root. Nah, jadi komen ini digunakan untuk kita melihat prefix ya IPv4 atau stage ya yang dimiliki pada router 2 ya untuk melihat spesifik dari neighbornya seperti itu. Mulai dari path ya untuk bobotnya ya, lalu nexthooknya ya, seperti itu. Lalu step 5 kita ingin memverifikasi IP routing table. So IP root BGP dengan kita grab, kita pipe statusnya BGP ya, BGP sudah tercatat semua ya untuk yang dimiliki network yang dimiliki oleh router 1 dan juga router 3 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dan juga memverifikasi IPv6 root summarization. Jadi di router 2 ini bisa kita cek IPv6 root BGP dengan sectionnya yaitu 221. Tercatat bahwasanya IPv6 yang dimiliki masing-masing perangkat dari router 1 dan juga router 3 ya. Nah, tag ini adalah AS number, jadi kita bisa melihat ini. Oh, ini milik router 1 ya, karena ini AS number yang dimiliki router 1 seperti itu ya. Lalu konfigurasi agregat. Oke, jadi kita diminta untuk melakukan agregat address ya pada router 1. Lalu kita bisa cek ini. Lalu kita bisa masuk dulu ke router BGP, AS number yang dimiliki, AS number ini IPv6 unicast dengan kita memberikan ini agregat address. Summary only. Lalu di router 2 bisa kita cek lagi. So BGP IPv6 unicast dengan di sini kita bisa lihat bahwasanya network yang dimiliki pada AS number 1 ya. AS number ini dimiliki router 1 ya. Summarization. Dilakukannya summarization. Untuk melakukan testingnya bisa kita gunakan ping. Kita coba dan R so IP interface brief ya, kita copy-nya 10.1.10.1.31 ya, kita ping 10.1.31. Nah, itu bisa real. Wait.
Oh, ini 10.121. Ping 10.121. Sukses. Lalu dia memiliki router 3 juga, yang MWR. Ping 10.131 ya, oke. Oke, ya, ini memiliki yang dimiliki logback 0 ya, yang dimiliki router 1. Ping 8. Oke. Cukup sekian ya video dari saya pada video kali ini, yang dimana video kali ini kita sudah menyelesaikan terkait implementasi MPBGP ya, dengan topologi yang sudah diberikan dan juga skenario yang sudah ditentukan. Maka secara ringkas ya, seperti inilah adalah hasil yang sudah saya dapatkan ya, dengan kita mengimplementasikan summarization root ya, juga kita tadi melakukan aggregate ya, dengan juga mengkonfigurasi address family pada IPv4 juga IPv6. Cukup sekian video dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.